Lu punya nggak nih seorang teman yang lu tahu duitnya tuh pas-pasan, tapi hampir semua barang yang dia pakai itu mahal-mahal dan bermerek terkenal. HP iPhone paling baru, outfit Lurukas misalnya. Tapi tiap akhir bulan dia malah minjem duit buat makan. Atau lu punya teman yang sebenarnya lu tahu tuh kalau dia banyak hutang, tapi di Instagram dia kelihatan kayak orang berduit banget. Tiap hari nongkrong di kafe mahal, beli barang macam-macam terus di post. Padahal baru kemarin dia curhat kalau dia lagi nggak ada uang. Nah, kenapa sih ada orang yang sebenarnya terbilang gak mampu tapi maksa untuk terlihat kaya? Bahkan ada yang lebih sering flexing dibanding orang kaya beneran. Sampai-sampai mereka tuh rela ngutang masuk pinjol atau bahkan terjerat judi online demi gengsi. Apa sih yang ada di kepala mereka gitu? Gue yakin lu pasti pernah kenal atau berteman dengan orang yang seperti ini. Atau jangan-jangan itu diri lu sendiri. Kalau iya, video ini berarti buat lu. Karena di video ini kita bakal bahas fenomena orang miskin yang makin miskin gara-gara pengen banget kelihatan kaya. Jadi selamat datang di segmen Malam Fakta. Ayo kita bahas faktanya. Kita tuh hidup di era ilusi kekayaan, di mana terlihat kaya seakan-akan lebih penting daripada beneran jadi kaya. Udah jadi rahasia umum gitu, kalau orang-orang sekarang lebih suka menilai seseorang hanya dari penampilannya aja. Selama lo bisa pamer barang mahal, orang bakal nganggap lo kaya, meskipun sebenarnya uang dari rekening lo gak cukup buat bayar parkir. Nah, di sini masalahnya, banyak orang yang terjebak buat membangun citra ini, citra untuk terlihat kaya, tanpa sadar kalau mereka sebenarnya ngancurin hidup mereka sendiri itu. Mereka lebih takut dianggap miskin daripada beneran jadi miskin. Jadi menurut gue nih, tipe penyebab orang jadi miskin yang paling sering kita temui dan terjadi di diri kita dan orang sekitar kita itu ada banyak macamnya. Tapi di video ini kita fokus bahas 3 macam penyebab aja. Yang pertama, miskin struktural atau miskin karena keadaan. Orang yang miskin struktural ini atau miskin karena keadaan itu adalah orang-orang yang dari lahir udah susah, akses pendidikan terbatas, kerja susah, terus pas udah dapat kerja nih, gajinya malah kecil. Tambahnya lagi banyak keluarga yang perlu uang dia. Pokoknya dia tuh lahir sudah dalam keadaan yang sangat mendukung buat dia tetap jadi miskin. Tapi bukan berarti dia nggak akan bisa kaya, dan gue sangat respect dengan yang pertama ini, jika dia mau berusaha. Terus yang kedua, ada yang miskin karena gaya hidup. Orang ini adalah orang yang sebenarnya mampu dan punya privilege buat jadi lebih kaya. Tapi karena gaya hidupnya yang sangat boros, suka jalan-jalan, makan 1 juta sehari misalnya, akhirnya dia jatuh miskin. Nah terus tipe penyebab yang paling berbahayanya nih, yang membuat orang itu makin tambah miskin, itu adalah orang yang jatuh miskin karena gengsinya sendiri atau karena ingin terlihat kaya. Dan ironisnya nih, fenomena tambah miskin karena ingin terlihat kaya ini malah sering terjadi pada orang miskin itu sendiri. Bahkan gak nanggung, banyak dari mereka yang berani memakai pinjol atau pay letter hanya karena ingin terlihat kaya. Dan fenomena ini tuh banyak terjadi gak hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga banyak orang-orang semacam ini. Nah pertanyaannya, apa sih yang buat mereka melakukan hal itu sampai berani pakai pinjol untuk gengsi? Jadi ada suatu teori yang namanya social comparison theory dari Leon Festinger. Singkatnya, teori ini menjelaskan kalau manusia secara alami suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah tapi parahnya, kalau zaman dulu nih, orang hanya membandingkan diri dengan orang yang pernah ditemui atau orang yang di sekitarnya. Di zaman media sosial sekarang, perbandingan ini makin brutal. Kita membandingkan diri dengan orang yang gak kita kenal sama sekali. Kita ngelihat orang lain pakai barang mahal, liburan terus, nongkrong di kafe mahal, terus kita jadi ngerasa harus ngikutin. Karena itu udah secara nggak langsung tertanam menjadi standar yang tinggi yang harus kita penuhi. Sosial media akhirnya bikin standar hidup jadi nggak realistis. Dan karena udah banyak yang terpengaruh dengan media sosial, termasuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, maka secara alami manusia tuh lebih condong akan membuat dirinya sama seperti orang di sekitarnya agar lebih diterima. Nah, bagian yang menariknya ada di teori yang kedua. Kalau kita sudah terlanjur terpengaruh ingin terlihat kaya, maka siap-siap lo akan terperangkap di teori yang kedua, yaitu efek Diderot. Pernah dengar teori ini nggak sebelumnya? Ini teori yang ditemukan oleh filsuf Prancis Denis Diderot, yang bilang kalau satu barang mewah itu bisa menciptakan efek domino buat beli barang mewah lainnya. Misalnya nih, lu beli HP iPhone paling baru misalnya 16 Pro Max. Tapi nih, motor harian lu Mio Karbu. Di pikiran lu pasti, masa iPhone 16 Pro Max kendaraannya Mio Karbu? Ntar iPhone gue dibilang HDC lagi.
Akhirnya pasti muncul keinginan lu beli motor baru, minimal Vario. Terus itu berlanjut ke outfit lu. Lu ngerasa harus upgrade juga biar match sama HP dan Vario lu. Masa naik Vario HP 15 Pro Max kaosnya cuman pakai singlet sih? Masa ya gue tetap make Converse gue yang KW? Minimal harus Jordan sih ini. Dan siklus ini gak pernah selesai. Lu akan terus-terusan beli barang karena ingin mencocokkan status lu dengan satu barang yang lu beli di awal tadi, yaitu iPhone 16 Pro Max. Ini yang bikin orang akhirnya terjebak dalam gaya hidup yang boros, padahal mereka gak sanggup menjalaninya. Bahkan, kadang sampai berani gak mikir panjang menggunakan paylater dan pinjol, hanya untuk gengsi mereka. Kenapa mereka bisa seberani itu, ngutang dan pakai paylater? Ini ada kaitannya dengan present bias. Singkatnya, manusia memang lebih condong menikmati kepuasan instan dibanding mikirin konsekuensi jangka panjangnya. Jadi mereka lebih memilih hidup mewah sekarang, walaupun bakal sengsara nanti. Mereka ngerasa yang penting bukber nanti gue pakai HP 16 Pro Max dah. Dan juga memang karena persepsi miskin itu sendiri di masyarakat kita selalu dikaitkan dengan kegagalan. Akhirnya ini menjadi salah satu pendorong orang-orang seperti ini tidak mau dianggap miskin. Lalu tanpa pikir panjang mereka rela bekerja demi membeli barang-barang yang punya simbol kekayaan, meskipun mereka sebenarnya belum kaya. Dan mirisnya dalam beberapa kasus, memang banyak yang terlilit pinjol dan paylater karena gengsi ini. Nah dari 4 penyebab yang kita bahas tadi, mana yang menurut lu paling banyak terjadi di masyarakat kita? Atau mungkin menurut lu ada yang kurang? Coba dah tulis di komen. Terus apa akibatnya dari semua ini? Ya jelas hutang makin numpuk, mental makin stres, dan hidup jadi penuh tekanan. Bukannya sibuk untuk jadi kaya, malah sibuk untuk terlihat kaya. Kalau lu masih punya pikiran kayak, apa sih bang ngatur hidup gue, uang-uang gue juga, ya sudah nggak apa-apa, itu pilihan lu sendiri. Semangat hidup memenuhi ekspektasi orang. Tapi kalau lu mau terhindar dari pola pikir ini, atau mau keluar dari lingkaran setan ini, caranya simple. Yang pertama, sadari bahwa validasi sosial itu nggak sepenting yang lu kira. Orang lain nggak akan terus-terusan mikirin apakah lu pakai HP iPhone atau HP Vivo. Mereka lebih sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Lu bisa aja pamer barang mewah, tapi besoknya orang bakal lupa dan lanjut dengan urusan mereka. Jadi sangat-sangat nggak worth it menurut gue menghamburkan uang atau melakukan pinjol hanya karena ingin memenuhi ekspektasi orang yang bahkan orang itu nggak peduli sama kita. Terus yang kedua, ubah tujuan untuk menjadi kaya bukan untuk terlihat kaya. Salah satu pelajaran penting yang gue dapat dari buku Psychology of Money itu adalah bahwa perilaku seseorang terhadap uangnya itu lebih penting daripada pengetahuan orang itu soal uang itu sendiri. Lu bisa aja hatam kuliah ekonomi, nelan semua video Timothy, punya mindset soal uang yang paling bagus di dunia, tapi tetap jadi miskin karena perilaku lu ke uang itu sangat jelek. Salah satunya menghabiskan uang tersebut hanya untuk gengsi aja. Kalau lu pengen keluar dari lingkaran ini, ubah mindset lu. Mulai pikirin gimana caranya biar uang lu berkembang, bukan malah habis buat barang yang nilainya turun dalam hitungan bulan. Terus yang ketiga nih, jelas adalah kurangi media sosial. Salah satu alasan utama kenapa banyak orang merasa haus untuk kelihatan kaya adalah media sosial ini. Lu tuh tiap hari seakan-akan dicekokin dengan konten flexing orang-orang yang kelihatannya hidup enak. Tapi lu harus sadar, apa yang lu lihat itu bukan realitas sepenuhnya, tapi versi terbaik dari hidup mereka yang udah disaring biar kelihatan sempurna. Lu nggak tahu apakah mereka beneran kaya atau cuma ngutang buat pamer. Lu nggak tahu tuh apakah itu mobil mereka sendiri atau cuma mobil sewaan buat konten. Serius nih, semakin jarang lu ngelihat konten flexing orang lain, semakin tenang hidup lu. Lu bakal sadar bahwa kebahagiaan tuh nggak datang dari ngebandingkan diri dengan orang lain, tapi dari hidup yang sesuai dengan kemampuan lu sekarang. Dan ngerinya, hampir sebagian waktu kosong kita sekarang kita isi dengan scrolling di medsos. Iya nggak? Coba kita pikirin lagi. Buat apa sih ngorbanin ketenangan hidup demi gengsi yang gak ada ujungnya? Kenapa kita harus sibuk terlihat kaya padahal kita bisa fokus buat beneran jadi kaya? Kenapa harus mikirin pendapat orang lain gitu, yang bahkan besok aja mereka udah lupa sama kita? Kalau hari ini lu masih mikir bahwa hidup itu harus dipoles biar kelihatan wow di mata orang lain, coba tanya ke diri sendiri, apa gue rela terus hidup dalam tekanan, dalam hutang, dan dalam kepalsuan cuma buat diterima sama orang-orang yang gak peduli sama gue? Kalau lu sadar bahwa semua ini cuma lingkaran setan yang bikin lu makin jauh dari kebebasan finansial, maka inilah waktunya buat berubah. Sadari bahwa validasi sosial itu gak sebegitu pentingnya sampai lu harus ngutang. Fokus buat beneran jadi kaya,
daripada sekedar terlihat kaya, dan kurangi dosis racun media sosial yang bikin standar hidup lu nggak realistis. Gue sih lebih memilih hidup tenang daripada hidup mewah tapi maksa. Gue suka hal yang mewah, tapi hanya akan gue beli ketika gue mampu. Kalau menurut lu sendiri nih, gimana? Apakah lu tetap akan memenuhi gengsi demi diterima orang lain? Atau mungkin lu punya sudut pandang yang berbeda? Coba tulis di komen, gue suka lihat perspektif yang berbeda. Gue sangat berterima kasih jika lo nambahin apa yang kurang atau apa yang salah di pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, like jika lo suka, dan semangat.